Oke, Pak Iwan. Oke, selamat pagi Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bunda dan sister semua ini? Sehat-sehat selalu ya. Bagaimana usahanya? Semoga tetap dilancarkan. Semoga tetap memberi kebaikan buat kita semua ya para Bunda ya. Dengan usaha-usaha yang Bunda lakukan semua. Nah, acara kegiatan kita saat ini adalah kita memberikan refreshment terkait kegiatan refreshment 2 terkait Seed for Women 3, yaitu terkait dengan materi 3 dan materi 4. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan ada beberapa informasi, saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dari program Seed for Women tahap 3 berikut. Yang pertama, kegiatan apa saja yang akan kita sampaikan, kegiatan apa, jadwal-jadwal kegiatan yang akan kita sampaikan kepada Bunda semua. Yang pertama terkait dengan pelatihan Development 2. Tempo hari kita sudah melakukan kegiatan pelatihan Development 1 di bulan Oktober. Nah, di bulan November ini kita ada pelatihan Development 2 ya para Bunda ya. Jangan lupa diikuti untuk yang kelas offline, silakan diikuti, silakan mengkonfirmasi kehadiran di kelasnya masing-masing. Nah, untuk yang terlewat, mungkin kita bisa mengikuti kelas online yang akan kita sampaikan berikut ini. Jadi, jadwal kegiatan pelatihan Refreshment 2 ada di bulan November 2023 ini. Kemudian, ke tahap berikutnya, itu ada kegiatan mentoring 1 yang akan diadakan di bulan Desember 2023. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan nanti ada mentoring 2 di bulan Februari 2024 itu di pertemuan terakhir. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, masih ada kegiatan-kegiatan lain di jeda antara bulan-bulan ke depan tersebut. Nah, kemudian yang bisa kita informasikan ada pemilihan peserta terbaik di akhir program, di mana salah satu syarat-syaratnya para bunda atau sister ini adalah menyelesaikan profil Mikro Mentor Indonesia, kemudian akses e-learning terkait dengan keamanan cyber, ya. Nanti linknya mungkin akan di-share di grup masing-masing. Di situ para bunda bisa mengikuti kegiatan e-learning, kegiatan keamanan siber. Kemudian, apalagi syaratnya ketika kita ingin dinilai menjadi peserta terbaik adalah inisiasi mentoring dengan fasilitator kelas. Jadi para bunda ini bisa mencari ketika masuk di Mikro Mentor Indonesia bisa mencari mentor yaitu fasilnya masing-masing. Nah, di situ para bunda silakan berkomunikasi, menyapa-nyapa dengan para fasilitatornya yang menjadi mentor di kelas Mikro Mentor Indonesia. Itu ya. Nah, kemudian jangan lupa ketika sudah menonton video ini bisa mengisi post-test di link yang akan dibagikan oleh program. Begitu ya Bunda ya. Kemudian setelah kita bahas tentang penjadwalan, kemudian tentang informasi-informasi berikutnya, mungkin para bunda akan diinfo terkait oleh program lewat di grup masing-masing. Jangan lupa terus diikuti kegiatan-kegiatan, terus diikuti kabar-kabar terkait dengan kegiatan-kegiatan dari program Mersikop Indonesia. Begitu ya para bunda ya. Nah, jangan lupa akses terus karena kita masih ada kegiatan kuliah WhatsApp, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang akan dipandu dan diberikan oleh mitra program. Semua akan diinformasikan oleh program di kelas masing-masing atau di grup kelas masing-masing. Jadi terus Bunda ikuti, jangan sampai meninggalkan grup, kemudian jangan sampai tidak aktif di grup, minimal bisa melihat dan membaca informasi-informasi yang akan diberikan oleh pihak program. Demikian ya para bunda ya, itu mungkin pendahuluan dari saya sebelum kita masuk ke refreshment 2 terkait dengan materi 3 dan materi 4. Oke, baik.
ketika kita masuk refreshment materi 3, ada apa di materi 3 ya terkait dengan refreshment tersebut. Di materi 3, kalau para Bunda kembali lihat di modul, di materi 3 itu ada materi tentang keamanan cyber ya para Bunda ya. Nah, di materi 3 ada tentang terkait dengan keamanan cyber. Apa itu sebetulnya keamanan siber? Kalau kita bisa melihat pada saat ini ya, pada saat ini itu banyak sekali kegiatan terkait dengan teknologi ya. Para bunda semua pegang HP, semua berteknologi. Pasti akan banyak mengalami kegiatan-kegiatan terkait dengan keamanan cyber. Nah, mungkin bisa kita lihat di layar PPT ini ya Bunda ya. Di situ ada kita berbagi cerita. Di sini ada beberapa mungkin WhatsApp, mungkin SMS gitu ya Bunda ya, terkait dengan berita-berita yang memberikan informasi kepada kita. Misalnya nih, Anda sebagai pemenang mendapatkan RP 175 juta. Nah, silakan klik ini. Nah, ini juga salah satu bagaimana sebetulnya ini kejahatan cyber para bunda. Ya, ini adalah kejahatan cyber di mana kalau kita klik di sini kita bisa terus terlacak nomor-nomor kita yang mungkin menjadi rahasia atau privasi dari nomor-nomor kita. Banyak sekali misalnya ini Anda resmi menerima dana bantuan. Ini sama sekali tidak ada. Kalau misalnya pun Bunda mendapatkan hadiah, mendapatkan bantuan, pasti akan ada surat resmi atau ada petugas-petugas yang akan datang menemui Bunda di rumah atau di tempat usaha. Kemudian di sini ada kami menawarkan pinjaman online. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari kegiatan kejahatan cyber. Mengapa semakin marak para bunda? Bisa kita bahas ya di sini. Kenapa semakin marak kejahatan cyber? Karena sekarang semua kegiatan banyak beralih ke teknologi. Kalau kegiatan banyak beralih teknologi, semua orang menggunakan jejaring, semua para usaha itu menggunakan teknologi dalam kegiatan usahanya, maka kejahatan pun akan pindah di situ. Kejahatan pun juga akan berbondong-bondong juga masuk ke situ para bunda. Sehingga para bunda ini harus siap dan harus dikuatkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi. Jadi kita ibaratnya kita bisa harus siap dengan mengolah resiko para bunda. Ya, apalagi kita para bunda di sini punya usaha dan sangat dimungkinkan untuk mendapatkan SMS, kemudian mendapatkan WhatsApp, kemudian mungkin ada telepon yang akan memberi bantuan dan sebagainya. Begitu ya Bunda ya. Kemudian terkait dengan ini berbagi cerita, kita coba masuk ke keamanan cyber. Apa yang dikatakan keamanan cyber ini bisa kita simpulkan apa sih sebetulnya keamanan cyber? Ini sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sistem atau seseorang melakukan suatu kegiatan dalam rangka melindungi sebuah sistem ya, sistem komputer dari serangan. Jadi kita ini sebagai individu, sebagai pelaku usaha, kita harus menyiapkan ya atau harus melindungi sistem komputer kita, dari sistem-sistem jaringan kita dari serangan. Nah, biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Ya. Jadi keamanan cyber ini erat kaitannya dengan keamanan informasi terkait dengan handphone dan jaringan yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengamankan aset-aset yang kita miliki. Kita punya handphone, tapi dalam handphone itu ada aset yang kita miliki. Dari handphone itu ada aset yang mungkin bisa diakses atau kita bisa mengakses kemanapun. Di situ mungkin ada e-banking, kemudian ada nomor-nomor rahasia, ada password-password rahasia. Nah, bagaimana kita bisa mengamankan
sebuah teknologi yang kita miliki. Nah, itulah yang dikatakan dengan keamanan cyber. Kita harus siap. Nah, karena di sini ada resiko cyber. Resiko cyber itu adalah resiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Nah, resiko ini bisa berupa kerugian keuangan, gangguan kita secara operasional ya Bunda ya, kemudian masalah hukum dan tanggung jawab, serta rusaknya reputasi usaha. Nah, itu namanya resiko. Resiko ini, kalau kita kembali ke apa yang dikatakan resiko ini bisa datang dan bisa tidak. Nah, itulah yang dikatakan dengan resiko. Nah, kemudian dikaitkan dengan cyber itu terkait dengan teknologi, ya teknologi. Jadi resiko kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan teknologi yang kita gunakan atau terkait dengan teknologi yang kita miliki. Nah, contohnya lagi, jangan sekali-kali mungkin Bunda memberikan informasi terkait dengan nomor PIN, terkait dengan nomor OTP. Itu jangan sekali-kali Bunda. Nah, karena di situ kenapa? Kenapa kita kok banyak banyak mungkin para individu diserang karena situ. Mungkin disudutkan ya Bunda ya, disudutkan untuk kita memberikan nomor OTP, disudutkan untuk memberikan nomor PIN. Kemudian kita itu diiming-iming mendapatkan sebuah hadiah, diiming-iming mendapatkan penghasilan. Jangan mudah percaya dan kita harus selalu waspada. Ya Bunda ya. Di sini ada tip-tip bagaimana kita aman bertransaksi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan mudah percaya. Zaman sekarang itu Bun, masuk diam-diam kita dikasih hadiah, diam-diam kita dikasih penghasilan. Kita kalau memang kita bekerja, kita mengeluarkan keringat, nah itu memang benar kita akan mendapatkan upah. Tapi kalau diam-diam ada orang akan memberikan kita hadiah. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akan disuruh kasih dia uang. Ujung-ujungnya kita diminta nomor PIN, OTP. Nah, itulah yang akhirnya kita lengah. Karena ada kalanya kejahatan itu masuk mempengaruhi atau mensugesti pikiran kita, Bun. Ya, kita itu diserang itu bisa dengan penggiringan melalui opini dan juga diserang penggiringan melalui mensugesti pikiran kita. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, bagaimana kita supaya cerdas? Ada pengalaman dari anggota saya cerdas. Begini Bunda, ini kita berbagi ya, nanti berbagi. Ketika ketika kita di awalnya, ketika kita dijanjikan dijanjikan sebuah penghasilan, dijanjikan disuruh jawab pertanyaan, kemudian kita mendapatkan ditransfer bonus, kita terima. Kedua kita terima, ketiga diterima. Tapi berikutnya kan orang kan curiga. Ini curiga nih. Apa nih kok tiba-tiba saya kasih transfer duit. Tiba-tiba kasih transfer duit. Awalnya kan memang tidak banyak mereka transfernya. Mungkin cuma ratusan ribu. Tapi ketika kita dibalik, sekarang kita diminta misalnya nomor PIN-nya, kemudian diminta nomor OTP-nya. Nah, berapa juta yang bisa mereka habiskan dengan uang yang ada di tabungan kita? Bisa jadi habis semua modal kita, Bu. Nah, itu ya. Jadi kita pun harus menjadi para usaha wanita yang cerdas, ya. Cerdas. Kalau bisa membalik mereka para penjahat itu bagus sekali. Kita terima aja. Tapi nanti ketika kita diminta jangan diberikan. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku yang cerdas terkait juga dalam keamanan cyber. Sekali lagi, kenapa sekarang kejahatan ada di situ? Karena semua orang ada di situ. Semua kegiatan ada di situ. Semua pelaku bisnis, semua menggunakan teknologi. Nah, kalau semua menggunakan teknologi, kejahatan pun akan pindah di situ. Sekarang kejahatan jambret di jalanan sudah jarang. Mereka sudah beralih, kejahatan pun ikut-ikutan beralih ke teknologi. Mereka juga menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kejahatannya. Itu yang harus kita waspadai.
Kemudian tip berikutnya adalah menggunakan password yang kuat para bunda ya. Passwordnya itu jangan cuma angka, jangan cuma huruf, jangan tanggal lahir, gitu ya. Biasanya kalau kita memang cari mudahnya ya bunda ya, saya juga kadang begitu cari mudahnya. Tapi ini terkait dengan bagaimana kita keamanan cyber ya. Jadi kalau buat password itu mungkin bisa dikombinasi angka, bisa kombinasi angka dan huruf, mungkin bisa angka dan huruf, hurufnya mungkin ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Jadi sulit untuk deteksi ya. Kan kita mau cari mudahnya mungkin tanggal lahir kita, hari ulang tahun kita, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sekarang coba beralih ke bagaimana kita bisa menggunakan password yang kuat. Mungkin password ini bisa kombinasi angka dan huruf, hurufnya pun huruf besar dan kecil dan sebagainya. Mungkin dengan ditambahi dengan tanda-tanda yang mungkin bisa membuat variasi dalam membuat password. Kemudian tip berikutnya adalah menggunakan password yang berbeda untuk akun yang berbeda. Biasanya tuh ya para bunda ini kan cari gampangnya kita ya. Soalnya saya mungkin juga saya sendiri ya, password itu semua sama. Nah, akhirnya itulah yang melemahkan ya, melemahkan kita sebetulnya. Melemahkan kita, menguatkan yang akan melakukan kejahatan pada kita ya. Jadi menggunakan password ini mungkin bisa berbeda dari satu akun dengan akun yang lain. Bunda di sini mungkin punya ATM, mungkin punya ATM 5 ya. Mungkin yang satu buat usaha, satu buat kegiatan pribadi dan segala macamnya dan mungkin ada berbagai bank. Nah, sebisa mungkin passwordnya itu berbeda. Soalnya kadang masih ada nih kita nih passwordnya mungkin passwordnya Bank BCA, kemudian punya BRI, punya BNI sama semua. Karena kita mungkin biar mudah mengingat-ingat. Biasanya Bun, kalau tip dari saya mungkin kita boleh ya tulis ya, tapi simpannya itu loh yang kita mungkin tidak bisa orang tahu atau mungkin tidak disimpan tapi diingat-ingat ya. Tapi memang susah ya Bunda ya. Tapi yang bagaimanapun juga ini demi kebaikan para Bunda semua. Demi kebaikan lancarnya usaha yang Bunda jalankan. Itu ya. Kemudian tip berikutnya jangan percaya wifi di tempat umum para bunda. Di tempat umum itu memang kadang banyak wifi itu terbuka. Setelah diklik, klik, 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 akhirnya lari kemana kita itu? Jaringan-jaringan itu lari kemana? Nah itu bisa diakses pun oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Ya, jadi terus jangan percaya pada wifi tempat umum karena kadang ada kalanya wifi di tempat umum itu tanpa password. Nah, tapi kemana larinya kita itu melakukan jaringan-jaringan, melakukan kegiatan teknologi di tempat umum itu? Ya, mulai sekarang jangan lagi mudah demikian karena ini semua adalah untuk menjaga bagaimana kita punya aset ya pada bunda ya. Jadi bagaimana kita menjaga punya aset? Kita kan punya tabungan nih, punya tabungan, tabungan sudah nggak banyak, tabungan mungkin dapatnya kita berjualan para bunda, kemudian bisa diambil oleh oknum-oknum yang tidak tanggung jawab. Ya, kita sekali lagi mungkin para bunda bisa melindungi aset-aset yang dimiliki walaupun kecil, ya bunda ya. Tapi mungkin dari yang kecil bisa kita lindungi, insya Allah akan menjadi besar. Nah, kemudian bisa menggunakan anti malware atau antivirus. Ini bisa di-download, ya di-download mungkin lewat Play Store dan segala macamnya, mungkin biar kita punya antivirus. Nah, terkait dengan kegiatan cyber, ya, para bunda ya, bunda sister. Nah, terkait dengan kegiatan untuk keamanan cyber, nih kita yang belum daftar mikromentor, ya atau yang sudah daftar mikromentor bisa ikut kegiatan melalui e-learning Mikromentor Indonesia terkait dengan materi-materi keamanan cyber para bunda ya. Di sini ada 3 seri ya, bisa diikuti semua dan bersertifikat. Mudah sekali cara ikutnya ya para bunda ya. Tinggal para bunda daftar dulu ke Mikromentor Indonesia, ya punya akun Mikromentor Indonesia, kemudian masuk di lamannya ini. Ya, mungkin lamannya, mungkin nanti
setelah ini mungkin bisa dikirim di grup masing-masing ya, pasti oleh program sudah dikirim. Coba dicari di grup masing-masing, pasti lamannya ini, alamat websitenya pasti sudah ada di grup masing-masing. Nah, di sini ada 3 seri para bunda, kalau mau ikut sebetulnya ini diwajibkan ya, diwajibkan ikut ya sebagai peserta Shift for Women untuk pelatihan keamanan cyber untuk UMKM. Nah, di sini ada 3 seri. Yang pertama, sesi 1 terkait dengan aset dan pertahanan. Kemudian seri 2 terkait dengan kata sandi dan phishing dan malware. Kemudian yang ketiga, seri ketiga adalah atau sesi 3 pencadangan dan pemulihan. Bisa diikuti semua. Para bunda nanti setelah masuk ke lamannya Mikromentor, kemudian e-learning seri keamanan cyber, tinggal klik di situ ya. Kalau para bunda seri 1 tinggal klik, itu disuruh dipelajari, kemudian ada pretestnya, kemudian di situ secara ini ya, secara online pun pelatihan-pelatihannya dilakukan di situ juga. Itu para bunda tinggal pelajari terus. Di akhir materi nanti para bunda akan ada evaluasi. Nah, kalau misalnya evaluasinya lolos dan nilainya mencapai yang disyaratkan, para bunda langsung bisa mendapatkan sertifikat di situ. Para bunda bisa download sertifikatnya dan bisa dicetak. Nanti lumayan bunda bisa ditempel di tembok kalau bunda punya sertifikat untuk pelatihan keamanan cyber. Nah, terus setelah sesi satu, para bunda juga bisa lanjutkan ke sesi 2 ya terkait dengan keamanan cyber sesi 2. Sama caranya bunda, ya caranya sama. Di situ juga tinggal klik, pertama ada protesnya, tinggal klik, kemudian diikuti, terus di akhir juga ada evaluasi. Kemudian kalau Bunda lolos, nilainya mencukupi sesuai dengan syarat yang ditentukan, di situ Bunda mendapatkan sertifikat. Begitu juga dengan sesi 3 ya. Tinggal masuk, ada protes, diikuti, kemudian ada evaluasinya. Nah, kemudian bagaimana kalau para bunda nggak nilainya nggak lolos, maksudnya nilainya nggak sesuai dengan yang disyaratkan, bisa kemudian ikut kembali, terus tinggal klik untuk mengulang dan kemudian bisa ujian kembali, ya. Masa ke yang kedua pasti lolos deh, karena para bunda kan bisa di setiap soal, di situ juga ada jawabannya dan bunda bisa mengevaluasi kembali. Oh, ini ternyata jawabannya. Diikuti ya, mudah sekali ya para bunda ya, diikuti tahapan-tahapannya sampai akhir. Kemudian situ akhirnya kalau bunda lolos, nilainya sesuai dengan yang disyaratkan, di situ ada sertifikat yang bisa di-download. Begitu ya bunda ya. Jangan lupa karena semua ini adalah demi untuk keamanan cyber, demi untuk keamanan aset-aset yang bunda miliki semua terkait dalam kegiatan usaha. Nah, begitu para bunda untuk terkait dengan materi 3 yang kita bahas terkait dengan keamanan cyber. Terkait dengan agen nanti bisa dibahas oleh agen sendiri ya bunda ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi 4 ya bunda ya, terkait dengan refreshment terkait dengan materi 4. Nah, apa itu terkait dengan materi 4 para bunda ya? Kalau kita ingin mengingatkan, materi 4 terkait dengan harga pokok produksi dan perhitungan rugi laba. Para bunda masih aktif menghitung harga pokok produksi ya. Saya harapkan materi-materi yang sudah bunda dapatkan terkait dengan harga pokok produksi tetap digunakan, tetap dihitung bagaimana produk-produk para bunda yang akan dilepas di pasaran. Ya, di materi sebelumnya mungkin kita sudah bahas, tapi di sini kita coba untuk menrefreshment terkait dengan harga pokok produksi dan nanti juga terkait dengan perhitungan rugi laba. Itu ya bunda ya. Oke, next. Terkait dengan harga pokok produksi, ya terkait dengan harga pokok produksi, kita untuk memahami bagaimana proses produksi yang kita lakukan terkait dengan komponen biaya apa saja dalam produksi dan kemudian menghitung biaya untuk menentukan harga jual. Jangan lupa itu Bunda.
Jadi semua ini adalah untuk menentukan harga jual kita. Ya, bagaimana supaya harga jual kita ke pasaran kita nggak rugi ya para bunda ya. Nah begitu. Kemudian terkait dengan rugi laba, nanti kita bisa menghitung berapa laporan rugi laba kita, berapa rugi atau laba dari kegiatan kita, sehingga kita bisa menganalisis kegiatan usaha kita. Mau dikemanakan usaha kita? Ya, mau dibawa ke timur, mau dibawa ke barat, atau kemana usaha kita? Nah, itu semua bisa kita lihat dan menganalisa dari laporan rugi laba. Oke, next. Kita lihat sekarang, ya. Next, kita lihat sekarang, langsung saya ambil yang pokoknya ya Bunda ya, terkait dengan bagaimana HPP. Yang pertama ada didahului dengan proses produksi. Ya, Bunda, proses produksi ini adalah pasti ada input, ya. Dalam kegiatan proses produksi, yang dikatakan produksi sekali lagi adalah proses untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, yang dihitung untuk harga pokok produksi atau nanti bisa harga pokok penjualan adalah bagaimana kita yang menghasilkan sebuah produk, baik itu produk barang ataupun produk jasa. Ya. Di sini misalnya ada input nih, ada input, ada peralatan, ya. Ada bahan mentah, ada tenaga kerja, ada mesin-mesin dan sebagainya. Kemudian dari input ini masuk ada proses transformasi. Istilahnya di sini ada proses transformasi ya Bunda ya, ada proses perubahan. Jadi ada proses perubahan ini dari input yang bermacam-macam ini menjadi sebuah output. Ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, output inilah yang bisa dikatakan barang atau jasa yang siap dijual. Ya, tidak harus barang yang kita hitung, jasa pun bisa kita hitung harga pokok produksinya. Oke, coba kita lihat next. Itu ya Bunda ya. Jadi next. Jadi kita mungkin bisa melihat di sini, kemudian apa komponen apa saja yang akan kita perhitungkan terkait dengan bagaimana kita menghitung harga pokok produksi. Di sini ada biaya bahan baku langsung, ada biaya pendukung para Bunda, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya operasional. Ya, Bunda nanti terkait dengan kegiatan Bunda, terkait dengan usaha-usaha Bunda untuk menghasilkan produk ataupun jasa, Bunda bisa mengklasifikasikan mana yang biaya bahan baku langsung, biaya biaya pendukung, biaya tenaga kerja ataupun biaya operasional langsung. Ya, apa saja yang dicontohkan? Di sini kita bisa dicontohkan mana yang masuk biaya bahan baku langsung, mana yang masuk biaya pendukung, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Jadi, para Bunda, sebelum menghitung harga pokok produksinya, para Bunda bisa melihat catatannya dulu. Bisa diambil catatannya dulu, kemudian mengkategorikan, mengklasifikasikan, atau menggolong-golongkan. Ya, apa yang dikatakan dengan bahan baku langsung? Kalau bahan baku langsung itu biasanya bahan baku utama yang digunakan yang tidak bisa terganti, tidak tergantikan para Bunda. Ya, jadi bahan baku utama ini tidak bisa tergantikan dengan bahan baku lain. Itulah yang dikatakan dengan bahan baku langsung. Kalau pendukung, ya, kalau biaya pendukung ini adalah biaya yang mendukung proses produksi. Contohnya biaya kemasan. Nah, itu mendukung. Kalau biaya tenaga kerja langsung, itu biaya upah, gaji, gaji para bunda sendiri, ataupun gaji pegawai dari para bunda. Kemudian ada biaya operasional. Ya, kalau biaya operasional itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan aktivitas usaha. Jadi yang dikatakan operasional itu terkait dengan menjalankan aktivitas usaha. Contohnya ada biaya transport, ada listrik,
ada air, ada gas, dan lain sebagainya. Jadi semua komponen ini bisa dihitung secara proporsional, ya. Berapa terkait dengan proses kegiatan para bunda dalam menciptakan sebuah produk ataupun jasa. Oke, next. Begitu. Kemudian, nah, ini adalah contoh ya para bunda ya. Ini adalah contoh bagaimana perhitungan harga pokok produksi. Nah, ini ada contoh. Nah, para bunda bisa melihat contoh ini, kemudian bisa diaplikasikan dengan kegiatan bunda sendiri. Ya, coba kita bahas. Nah, di sini adalah contoh perhitungan HPP ini untuk produksi keripik pisang. Keripik pisang ini adalah memproduksi 60 bungkus per minggu. Nah, kalau 60 bungkus per minggu, berarti hitungan HPP kita hanya kegiatan dalam satu minggu yang menghasilkan 60 bungkus para bunda. Ya. Kemudian dalam menghasilkan 60 bungkus per minggu, ya, apa saja ya yang termasuk komponen biaya produksinya? Di sini ada biaya bahan baku langsung. Apa saja biaya bahan baku langsung terkait dengan kita memproduksi keripik pisang? Ada pisang kepok, ya Bunda ya. Nah, Bunda produksi apa? Misalnya Bunda produksi kue. Ya, kue apa bahan baku utamanya? Tepung. Ya, Anda masukkan Bunda masukkan tepung sini. Ya, pisang kepok, di sini ada tepung beras, kapur siri, minyak goreng, gula, garam dan air. Nah, karena di sini Bunda ini menghitungnya adalah 60 bungkus dalam kegiatan per minggu. Nah, berarti semua ini biaya-biaya ini adalah terkait dengan 60 bungkus Bunda, ya, atau terkait dengan bagaimana kita memproduksi dalam satu minggu. Kalau misalnya mungkin Bunda untuk menghitung per bulan tidak masalah, per hari tidak masalah, mungkin per ini Bunda per proyek juga nggak masalah, ya. Yang penting kalau misalnya per proyek, per hari, per bulan, semua komponennya ini adalah mengikuti dalam satu periode tersebut. Ya, nggak boleh terus terus komponen-komponen ini periodenya beda-beda, nggak boleh tetap. Jadi di sini misalnya pisang kepok dalam per minggu 60 bungkus ini 6 sisir. Nah, 6 sisir ini berapa rupiah yang kita korbankan? Berapa rupiah yang kita keluarkan? 132.000. Tepung beras, ya tepung beras 1,5 kilogram, 24.000. Ya, kapur sirih satu bungkus 6.000, minyak goreng 3 liter 36.000, gula 1 kilo 12.000, garam secukupnya. Secukupnya ini Bunda juga harus dikasih nilai, ya rupiahnya berapa. Bunda beli beli garam satu plastik kecil itu berapa. Nah, itu kan karena berkurang nih, berkurang kan. Garam yang kita beli kan berkurang. Gak apa kita beli nilai 3.000. Air secukupnya. Gak apa. Bunda ini air ini misalnya kan kan ada ada ikut PDAM. Ya gak apa-apa kita nilai secukupnya berapa. Itu boleh ya. Jadi yang jelas seluruh komponen yang kita korbankan terkait dengan kita membuat keripik pisang ini kita masukkan semua. Ya Bunda ya. Nah, mungkin nilai-nilai ini kan sekarang sudah nggak sesuai ya. Mungkin tidak diupdate sesuai dengan nilai di mana Bunda mengeluarkan barang tersebut. Kemudian biaya pendukung nih. Biaya pendukung ini apa contohnya? Kita pakai plastik bening ya. Kemudian pakai kantong plastik kresek, nah itu ya. Nah, itu kita masukkan ya. Plastik bening 60 biji ya karena mungkin kita menghasilkan 60 bungkus berarti 60 biji. Berapa 60 biji? Kan bisa dihitung mudah ya. Kalau misalnya belinya satu satu pak 100 pieces tinggal berapa nilainya dibagi 100 dikalikan 60 kan udah ketemu Bunda. Itu ya. Kemudian kantong plastik nih 60 biji. Nah, 25.000. Sama. Kantong plastik mungkin kita biasanya kan kalau beli itu kan satu pak isinya 100, nggak apa-apa. Bunda beli satu pak isi 100 itu berapa dibagi 100, kemudian dikalikan 60 biji. Akan ketemu di sini nilainya.
Kemudian isi ulang gas LPG, ini bisa dikasih kita nilai 20.000 berapa kali kita isi gas ya dalam 1 minggu. Kita tinggal tulis saja. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini untuk biaya tenaga kerja langsung, misalnya di sini dikerjakan sendiri nih oleh para bunda. Bunda berarti sudah harus bisa menggaji atau menghargai diri sendiri. Monggo, Bunda mau memberi gaji pada diri sendiri berapa? Nah, sehingga di sini Bunda sudah bisa memisahkan nanti antara keuangan pribadi dan antara keuangan usaha. Itu ya. Jadi di sini Bunda nanti dalam 60 bungkus ini Bunda sudah mendapatkan ini upah 190.000. Ini contohnya ya Bunda ya. Terserah Bunda mau memberi upah berapa pada Bunda sendiri. Kan ini hanya keripik pisang. Mungkin Bunda punya usaha-usaha jenis lainnya, A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada biaya transport, yaitu masuk dalam komponen biaya operasional ya, transportnya 50.000. Transport ini Bunda bisa transport Bunda ketika belanja ya, ketika belanja atau mungkin transport Bunda mungkin ngirim barang ke pembeli. Itu bisa ya. Ini misalnya kita tulis uang bensinnya 50.000. Bunda bisa kirim barang, mungkin bisa beli material untuk belanja. Nah, ini pun juga harus ditulis sebagai biaya operasional itu transport. Nah, dari semua biaya-biaya ini di total Bunda, di total ketemu dengan 472.000. Nah, inilah yang dikatakan harga pokok produksi 60 bungkus dari keripik pisang. Ya. 47.000 ya, itu merupakan HPP atau biaya ya untuk biaya untuk membuat 60 bungkus keripik dalam waktu 1 minggu. Nah, periodenya ini tidak harus 1 minggu, ini hanya contoh Bunda ya. Jadi periode Bunda menghitung tergantung dari kegiatan Bunda sendiri. Ya, nanti dilihat. Begitu. Oke, next. Kemudian, nah di sini kita sekarang bagaimana setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita akan menentukan harga pokok penjualan. Nah, itu Bunda ya. Kalau Bunda mungkin bingung antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, kan ini sama-sama berbunyi HPP nih Bunda. Jadi kalau harga pokok produksi terkait dengan bagaimana kita menghitung komponen produksinya. Terkait dengan setelah kita menghitung harga pokok produksi, setelah itu kita menentukan harga jual lewat harga pokok penjualan. Sama Bunda ketika walaupun di industri besar, sama demikian. Nah, kecuali kalau kita tidak ada proses produksi. Nah, kalau Bunda ini, kalau produksi barang kan ada proses produksi nih. Nah, sama mungkin dengan industri besar, berarti ada harga pokok produksi dan ada harga pokok penjualan. Setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita akan membuat atau menentukan harga pokok penjualan. Begitu ya Bunda ya. Jadi tidak usah bingung kembali. Nah, karena harga jual komponennya mungkin sudah terwakili di harga pokok produksi, tinggal menambahkan komponen laba-laba yang kita harapkan. Kita lihat di sini Bunda. HPP sudah tahu tadi ya, HPP-nya per bungkus. Kemudian HPP per bungkus berarti tadi kita biayanya 47.200 dibagi 60. Ini ketemu HPP per bungkus 7.867. Ini masih harga pokok produksi per bungkus ya. Sekarang kita tinggal menghitung atau membuat atau menentukan berapa harga pokok penjualannya. Oke, next. Itu ya Bunda ya. Nah, kita lihat di sini Bun. Nah, kita lihat di sini berapa yang akan kita lepaskan ke pasar harga jualnya. Nah, di sini kita bisa melihat berapa pasarannya dan segala mungkin atau kita ingin mendapatkan keuntungan berapa persen itu boleh Bunda. Ya, dari harga HPP tadi, kalau kita akan menghitung harga pokok penjualan, nah kita tinggal menambahkan laba yang akan kita inginkan.
Nah, di sini kita misalnya kita akan menjual 15.000 per bungkus. Nah, ini tinggal bisa dilihat berapa laba yang akan kita terima. Ya, disinilah yang akan ketahuan harga pokok penjualannya. Ya, terserah Bunda mau menghitung berapa komponen keuntungan yang diharapkan. Ya, berapa persen boleh, atau kita perkirakan harga jual keripik pisang per bungkus 15.000 juga boleh, sehingga kita akan ketemu keuntungannya para Bunda. Keuntungan dari harga per bungkus. Itu ya. Nah, ini di bawah ini ada keuntungan yang akan didapatkan dari per satu bungkusnya, yaitu 7.133 para Bunda. Begitu. Atau mungkin dengan setelah ketemu harga pokok produksi, kemudian ditambah keuntungan yang diharapkan bisa 20% atau 30%, terserah Bunda itu ya. Kalau biasanya kalau di industri begitu, kemudian ketemu harga pokok penjualannya. Begitu. Jadi makanya ketika kita masuk ke dunia industri, makanya ada mungkin para Bunda bisa melihat ya di produk-produk industri itu ada harga jual terendah. Nah, itu terkait dengan memang harga pokok penjualannya. Begitu ya Bunda ya. Oke, next. Kemudian, kemudian di sini juga kita bisa melihat contoh lain terkait dengan jasa laundry. Nah, ini kalau jasa laundry para Bunda ya, ini pihak jasa, kita menjual jasa, kemudian ketika kita menjual jasa, tapi ada bahan-bahan, ada material yang melekat. Nah, ini pun yang harus kita hitung. Ya. Karena di sini kita jual jasanya dengan material didahului oleh material yang melekat. Misalnya nih Bunda, jasa laundry ini 20 kilogram per hari. Kemudian 25 hari kerja dalam 1 bulan. Nah, berarti dalam 1 bulan menghasilkan 500 kilogram per bulan. Kita bisa menghitung, berarti ibaratnya kita menghitung HPP laundry ini dalam 1 bulan. Ya, kita lihat di sini apa saja komponen yang masuk dalam biaya produksinya. Pertama, biaya bahan baku langsung, ada sabun cair, ada pelembut, ada pelicin, dan pewangi. Nah, dalam 1 bulan, ya berapa semua yang harus kita keluarkan? Berapa yang harus kita korbankan? Nah, itu harus kita hitung semua. Di mana dalam 1 bulan kita menghasilkan 20 kilogram per hari dan 25 hari kerja. Jadi sama dengan 500 kilogram per bulan. Ini semua. Jadi ini sudah dalam 1 bulan. Kemudian ada biaya pendukung, ada kantong plastik, ya. Kemudian ada bonota, ya, yang harus kita beli. Kemudian ada gaji pegawai 1 orang 1 juta. Lumayan ya Bunda ya. Gaji pegawai laundry 1 juta. Kemudian ada biaya operasional terkait dengan listrik dan air, ya. Listrik dan air bisa kita lihat ini terkait dengan listriknya. Kemudian airnya, kalau air sumur juga mungkin ada listrik yang kita gunakan untuk mengangkat air, ya. Kemudian ada transport bensin sepeda motor 1 bulan 100.000, ya. Kalau mungkin lebih bisa ditulis lebih Bunda. Ini cuma contoh aja. Kemudian total biayanya dalam 1 bulan adalah di situ di bawah berapa total 1 bulan, yaitu 1.992.000. Nah, 1.992.000 ini merupakan biaya untuk 500 kilogram laundry, di mana per hari 20 dikalikan dengan 25 hari. Totalnya 500 kilogram per bulan dengan biaya 1.992.000. Ya. Kemudian kita lihat next. Kita lihat Bunda, berapa HPP-nya per kilo, ya. Nih, kita lihat. HPP per kilo, semua total biaya 1.992.000 kita bagi dengan 500 kilo.
Jadi ketahuan HPP per kilo itu 3.984 per kilo. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bunda ngelondre itu berapa per kilo? Karena sekarang kan semua kan ngelondre ya Bunda ya. Nggak seperti zaman kecil saya dulu kan misalnya cuci sendiri, anak-anaknya disuruh nyuci sendiri sama orang tuanya. Sekarang kan semua kan pada ngelondre semua ya. Walaupun ada orang tua, ada siapa, pasti masih pakai ngelondre. Sekarang kan tidak tidak cuma anak kos-kosan yang ngelondre, rumah tangga pun juga ngelondre. Kemudian zaman kos saya pun saya nggak pernah ngelondre karena laundrynya nggak ada. Coba laundrynya ada ya saya akan ngelondre. Begitu ya, karena mungkin setiap setiap tahun mungkin ya mungkin ini ya akan semua akan berkembang budaya, kemudian peradaban juga berkembang, kegiatan manusia pun juga berkembang. Semua ingin cari praktisnya. Sehingga akhirnya sekarang marak kegiatan usaha-usaha laundry di mana-mana. Kalau biasanya yang umum tuh 1 kilo 5.000 ya Bunda ya. Kalau kita ketemu HPP-nya 3.184 berarti kita sudah ada keuntungan ya Bunda ya. Nah, kemudian kita lihat nih Bunda nih. Ini kalau bisa otak-atik gini nanti Bunda bisa juga mungkin kalau ingin ada usaha baru pun juga bisa ya terkait dengan usaha laundry kan gitu. Yang penting Bunda jangan lupa ini ya menghitung-hitung dulu, mengotak-atik dulu kemungkinan bagaimana kelancaran usahanya, jangan lupa itu. Nah, di sini udah ketahuan bahwa HPP per kilo ya, 3.984. Kemudian berapa perkiraan harga jual? Sekarang di sini dicontohkan di sini dijual 8.000 Bunda. Berarti keuntungan per kilo 4.016. Ya, mungkin kita juga lihat lihat pangsa pasarnya Bunda ya. Lihat pangsa pasarnya dan di mana kita berada biasanya gitu. Kalau mungkin di daerah mahasiswa mungkin masih 5.000 6.000 ya Bunda ya, itu pun sudah mendapatkan keuntungan. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita terkait dengan harga pokok penjualan, itu tinggal Bunda dari harga pokok produksi ini tinggal menambahkan berapa keuntungan yang diharapkan. Ya, kalau misalnya di sini diperkirakan jualnya 8.000, berarti Bunda akan mendapatkan keuntungan kotor 4.016. Begitu Bunda. Silakan Bunda kalau akhirnya berpikir akan mau buka usaha baru laundry. Ya, apalagi kita kerjakan sendiri ya Bunda ya. Apalagi kita kerjakan sendiri tanpa ada karyawan, kita cuci sendiri, kita setrika sendiri. Nah, itu pun keuntungannya pun juga sangat mungkin lebih besar lagi Bunda ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, Bunda, kemudian akan saya lanjutkan ya. Jadi, jadi kesimpulannya dengan kita menghitung HPP ya, kita bisa memantau realisasi biaya berapa yang dibutuhkan saat kita memproduksi barang ataupun jasa. Ya. Kemudian data HPP dapat digunakan untuk menentukan harga jual yang tepat. Nah, itu yang tadi saya katakan, berarti bahwa ketika kita sudah menghitung harga pokok produksi, berarti kita kemudian bisa menghitung harga pokok penjualan. Begitu mudah ya. Jangan bingung antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Kalau misalnya Bunda tidak ada kegiatan ya, saya tidak ada kegiatan produksi ini ya, kemudian 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 tidak ada mungkin jasanya tidak ada material yang terkait, Bunda tidak perlu menghitung harga pokok produksi. Misalnya Bunda ini kegiatannya Anda kulaan baju kemudian dijual kembali. Bunda di situ tidak ada komponen produksi. Ya nggak bisa produksi. Berarti hanya tinggal menghitung harga pokok penjualan. Ya, Bunda hanya tinggal berapa harga kulaannya baju ditambah dengan biaya-biaya yang terkait dengan pada saat Anda Bunda kulaan. Itu aja, ya. Kemudian berapa ketemu hitungan harga pokok penjualannya. Jadi gitu Bunda. Soalnya para Bunda biasanya pada bingung nih antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ya, ketika saya tegaskan lagi, ketika Bunda tidak ada proses produksi, berarti langsung Bunda bisa menghitung harga pokok penjualan. Ya, misalnya Bunda itu apa ya jual toko kelontong ya Bunda ya, toko kelontong itu kan nggak ada
tidak ada kegiatan produksi. Tinggal kita kulaan, kita tinggal datangkan barang, udah, kemudian tinggal tambahkan komponen biaya apa yang terkait, sudah Bunda sudah ketemu dengan harga pokok penjualannya. Ya. Kemudian dengan kita mengetahui apakah perhitungan tersebut benar atau tidak, ya, untung atau tidak, nah itulah keuntungannya kalau kita menggunakan tetap menggunakan perhitungan harga pokok produksi, ya. Nah, Bunda, jangan lupa harga pokok produksinya, HPP-nya tetap dihitung. Karena biasanya jangan sampai ketika kita selesai pelatihan, ya selesai pendampingan, Bunda tidak lagi mau menghitung. Apalagi pun Bunda punya banyak varian-varian baru terkait dengan produk-produk baru. Itu harus harus dan harus dihitung harga pokok produksinya supaya Bunda tidak salah dalam menentukan harga pokok penjualan. Begitu ya Bunda ya. Oke, next. Kemudian kalau kita sudah paham ya, ini bisa di form ini tinggal dihitung ya Bunda ya. Form ini kalau Bunda ingin latihan menghitung HPP bisa menggunakan form tersebut. Nah, ini juga tadi sudah contohnya yang di depan juga menggunakan form tersebut. Oke, next. Bisa dihitung sesuai dengan kondisi Bunda masing-masing ya Bunda ya. Jadi komponen-komponen ini bisa Bunda isi dengan sesuai dengan kegiatan produksi para Bunda masing-masing. Ini sama seperti contoh di depan, ini form kosongnya ya Bunda ya. Tinggal monggo Bunda isi sesuai dengan kegiatan Bunda sendiri. Oke, next. Nah, kemudian kan Bunda seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, dengan Bunda menghitung HPP, akhirnya Bunda pun pasti akan lega. Oh, berarti HPP saya ini sekian ya. Loh, kok HPP-nya kok tinggi ya? Nah, itulah yang mungkin banyak dihadapi para Bunda ketika Bunda sudah menghitung, ketemunya nilainya tinggi. Nah, tapi itu yang benar Bunda. Jangan khawatir dengan nilai yang tinggi, itulah yang benar yang mungkin tidak membuat Bunda menjadi rugi. Tinggal bagaimana mungkin nanti Bunda segmen-segmen pasarnya aja mungkin yang bisa diperbaiki ya. Segmen-segmen pasarnya bisa diperbaiki disesuaikan dengan harga baru yang sudah Bunda tentukan. Begitu ya Bunda ya. Nah, itu memang terkait dengan bagaimana rencana Bunda-Bunda ke depan setelah Bunda menghitung harga pokok produksi dengan benar. Oke, Bunda ya. Oke, next. Kemudian, nah, yuk sekarang kita setelah kita menghitung HPP, kita terkait dengan bagaimana membuat laporan rugi laba. Ya, laporan rugi laba ini salah satu laporan keuangan yang memang disyaratkan untuk kegiatan UMKM. Ya, laporan rugi laba ini fokus untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dan pengeluaran usaha selama periode tertentu. Ya, jadi laporan rugi laba ini memang disyaratkan Bunda, disarankan terkait dengan kegiatan UMKM. Ya, kalau mungkin neraca mungkin bisa tidak dibuat, tapi mungkin ada catatan-catatan aset. Tapi kalau rugi laba memang disarankan untuk dibuat karena untuk menampilkan bagaimana penjualan, hasil penjualan dan biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya, di situ bisa kita lihat nantinya berapa sih biaya-biaya terkait dengan operasional yang harus kita keluarkan dan berapa pendapatan bersihnya. Begitu ya Bunda ya. Next. Begitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan sekali ya Bunda ya. Di sini bisa kita lihat tujuan dan manfaat dari laporan keuangan. Ya, untuk kita bisa melihat bagaimana kondisi keuangan kita. Untuk sebagai bahan analisis ya Bunda ya. Jadi bagaimana kita yang punya usaha kecil ini bisa berperilaku seperti bagaimana kegiatan usaha lainnya, misalnya usaha besar. Jadi dengan rugi laba ini kita bisa menganalisis Bunda. Ya. Contohnya nih, apabila pengeluaran usaha lebih besar daripada pendapatan, nah ini berarti kan ada kerugian yang kita dapatkan.
berarti Bunda bisa tahu dan bisa membuat keputusan strategis apa ke depannya. Nah, ini semua berdasarkan laporan rugi laba yang sudah kita buat. Itu keuntungannya. Ya, mudah sekali Bunda ya. Coba next kita lihat bagaimana cara kita membuat rugi laba. Karena, nah ini ya, ada 3 komponen dalam laporan rugi laba. Ada pendapatan usaha, ada komponen biaya operasional, dan ada komponen pendapatan bersih. Oke, next ya. Nah, kita lihat dalam kolom pendapatan usaha, ya, ada namanya bisa diisi. Nah, di sini Bunda, dalam kolom pendapatan usaha, di sini pendapatan usaha di sini yang A ini adalah hasil dari penjualan usaha. Nah, misalnya tadi kita buat keripik nih Bunda ya. Keripik 60 bungkus dalam per minggu. Nah, kemudian berapa berapa harga jualnya tadi? Nah, hasil penjualan di sini ini jangan dikalikan dengan HPP-nya dulu, tapi dikalikan dengan harga penjualannya. Tadi kita, kalau Bunda masih ingat, kembali lagi ke depan, waktu kita menghitung HPP, TP itu kita jualnya harga 15.000. Nah, maka di sini, di hasil penjualan usaha ini, 60 TP dikalikan dengan 15.000, Bunda. Ya. Kemudian di bawahnya ini kan ada HPP nih, harga pokok produksinya. Nah, harga pokoknya berapa tadi? Kan cuma 7.867. Nah, 7.867 itu dikalikan dengan 60 bungkus. Kemudian dari penjualan usaha dikurangkan dengan HPP. Di sini ada Bunda mendapatkan laba, ya. Karena tadi kita jual keripik kita harga 15.000, sedangkan HPP-nya 7.867. Berarti Bunda ada keuntungan antara penjualan dan HPP. Nah, begitu Bunda. Tapi ini masih laba kotor ya Bunda ya. Ya, kita lihat next berikutnya. Setelah laba kotor, kita masih harus dipertemukan dengan next. Setelah laba kotor kita masih dipertemukan dengan kolom biaya operasional Bunda, ya. Di sini. Nah, terkait dengan kolom biaya operasional, apa saja biaya-biaya yang belum Bunda masukkan ketika menghitung HPP. Kalau di HPP sudah dihitung, tidak perlu dihitung kembali biaya operasional. Berarti kalau kalau sudah dihitung semua di HPP, biaya operasional ini bisa nol Bunda ya. Jadi biaya operasional bisa nol, ya. Biaya operasional ini bisa nol, kemudian bisa dilanjutkan. Nah, tapi terkait dengan biaya operasional, di sini ada gaji, ada sewa, ya mungkin ya, ada pengembangan atau riset misalnya Bunda ya. Mungkin Anda Bunda butuh riset pasar. Nah, itu. Mungkin ada peralatan yang harus kita bebankan, ada depresiasi yang harus kita bebankan, ada admin bank yang juga harus kita keluarkan. Yang jelas, untuk biaya operasional ini, Bunda, biaya-biaya yang terjadi di luar kegiatan produksi. Nah, namun kalau tidak ada, berarti tidak perlu kita masukkan. Ya, begitu Bunda. Nah, kemudian sudah paham ya Bunda ya? Next coba. Next. Nah ini itu penjelasannya Bunda ya. Tadi ada penjelasannya, sudah saya jelaskan terkait dengan komponen-komponennya. Nah, kemudian setelah ada komponen biaya operasional, tadi juga ada komponen pendapatan usaha. Ketika kita menghitung di atas, di komponen pendapatan usaha, kita masih bertemu dengan pendapatan kotor. Nah, kita sekarang akan bertemu dengan pendapatan bersih. Dari pendapatan kotor tadi, apakah masih ada kewajiban yang harus kita bayar? Ya, apakah mesti ada bunga yang harus kita bayar, ataukah ada pajak yang harus kita bayar. Kalau belum ada terkait dengan kegiatan kita UMKM yang masih kecil omsetnya, tidak ada pajak, mungkin tidak ada bunga karena kita tidak menggunakan pinjaman bank, berarti pendapatan bersih ini adalah berasal dari pendapatan kotor
dikurangi dengan biaya operasional. Nah, dan mungkin ada biaya lain-lain. Inilah akan bertemu dengan total pendapatan bersih. Kalau tidak ada biaya operasional, kalau tidak ada biaya lain-lain, misalnya bunga dan pajak, berarti total pendapatan bersih ini bisa sama dengan pendapatan kotor, Bunda ya. Nah, begitu. Nah, begitu cara menghitung laporan rugi laba. Next, ada yang komplit mungkin? Next. Nah, ini Bunda. Ini ada laporan rugi laba yang komplit. Bisa dilihat Bunda ya. Tadi sudah saya jelaskan secara potong-potong. Ini secara lengkapnya. Jadi di sini ada pendapatan usaha, ada biaya operasional, dan mungkin ada di sini ada biaya lain-lain Bunda ya. Nah, di sini di atas ada laba kotor yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional dan mungkin juga akan dikurangi dengan biaya lain, mungkin pajak dan bunga. Kemudian di bawah akan bertemu dengan pendapatan atau penghasilan bersih. Ya, demikian Bunda cara menghitung rugi laba. Ini kolomnya yang kosong-kosong ini bisa Bunda gunakan untuk latihan menghitung laporan rugi laba. Harapannya Bunda, dengan kita menghitung laporan rugi laba, dengan menghitung HPP, harapannya semua ini untuk memperlancar kegiatan usaha Bunda. Ya, bagaimana yang ada di industri besar, ya, bisa tertular pada industri kecil, bisa tertular kepada UMKM. Itu Bunda ya. Jadi bagaimanapun kita ini harus siap, ya, harus siap bagaimana kalau kita ingin naik kelas. Bagaimana kalau kita UMKM ini bisa naik kelas, berarti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan literasi ini Bunda. Ini termasuk literasi keuangan ya. Bagaimana kita bisa menghitung HPP, bagaimana kita bisa menghitung laporan rugi laba, ya. Ini juga terkait dengan kegiatan literasi keuangan. Juga terkait dengan bagaimana kelancaran usaha Bunda. Jangan lupa bahwa laporan rugi laba ini bisa Bunda gunakan untuk menganalisis dari kegiatan usaha Bunda mau dibawa kemana usaha Bunda ini, ya. Bisa Bunda menentukan kebijakan strategis ke depannya terkait dengan menghitung atau melihat dari laporan rugi laba. Begitu Bunda ya, dari saya mungkin semoga Bunda sukses ke depannya terus, diberikan kelancaran dalam usaha-usaha Bunda. Itu ya. Oke Bunda, ya. Sudah begitu ya. Jadi kegiatan development 2 terkait dengan materi 3 dan 4 ya. Semoga kita akan dipertemukan kembali di lain waktu. Terima kasih Bunda waktunya. Terima kasih kesetiaannya dalam program ini ya Bunda ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.